사람 있어요. 더 이상 바랄. Hello, welcome back again guys in Kita Ceritain. Kali ini film yang akan dibahas berjudul Castaway on the Moon. Film ini bercerita tentang seorang yang terdampar di pulau tetapi malah merasa betah dan tak mau pergi. Gimana ceritanya? Yuk, langsung aja kita mulai. Berawal dari hutang yang menumpuk, seorang pemuda bernama Kim Song-gyun nekat untuk mengakhiri hidupnya. Ia memilih untuk terjun dari sebuah jembatan sebagai caranya untuk mengakhiri hidup. Ternyata percobaannya itu gagal. Dia malah terdampar di sebuah pulau. Saat tersadar, Kim merasa sangat tidak beruntung karena untuk mati saja ia tak bisa. Setelah merenung akan nasibnya, dia mencoba untuk mengelilingi pulau tempat dia terdampar. Di situ dia tersadar bahwa dia terdampar di sebuah pulau di bawah jalan tol yang berada di keramaian kota. Berhasil melewati malam di pulau asing ini, Kim berniat mencari jalan atau pertolongan guna keluar dari pulau. Melihat sebuah kapal wisata yang lewat membuat Kim bergegas melambaikan tangan meminta tolong. Sayangnya, wisatawan yang melihat dia malah berpikiran kalau Kim sedang menyapa. Usahanya meminta tolong pun gagal dan dia akhirnya menuliskan kata help sambil menunggu. Kim yang menunggu di pinggir sungai tiba-tiba berniat untuk meminta tolong melalui teleponnya. Sayangnya, permintaan itu tidak dianggap serius, bahkan oleh mantan pacarnya sendiri. Karena sudah merasa depresi, Kim berusaha untuk menyeberang dari pulau terpencil tadi. Namun, apa daya, dia yang tidak bisa berenang hampir saja tenggelam. Usahanya pun kembali gagal. Kim berniat untuk gantung diri supaya semuanya segera berakhir. Di saat yang krusial, tiba-tiba dia kebelet untuk buang air besar. Di tengah panggilan alamnya itu, tiba-tiba dia melihat bunga salvia. Dia pun bergegas mengkonsumsi madu yang ada di bunga itu. Kim pun tiba-tiba mengurungkan niatnya dan berkata, "Kapan-kapan aja matinya." Untuk menghilangkan laparnya, Kim memakan jamur-jamur yang tumbuh di pulau itu. Dia sudah tidak peduli jika itu beracun. Kim yang sangat ingin membuat api mencoba menggesekkan dua kayu bersamaan, ala-ala survival. Namun dia gagal. Ia pun mengeluarkan korek api dari sakunya dan menyalakan rokok. Kim yang mulai terbiasa dengan kesendirian merasa nyaman. Kim pun mencoba untuk mengumpulkan barang-barang yang ada di pulau untuk dipakai nantinya. Salah satunya adalah sebuah kapal bebek-bebekan yang ia sulap menjadi tempat tidur. Kata help yang sebelumnya dia tulis sekarang berubah menjadi kata hello. Dengan insting survivalnya, Kim mencoba untuk berburu ikan maupun burung. Tapi karena ia adalah Kim, sudah pasti usahanya gagal. Alhasil dia pun harus terus-menerus mengkonsumsi jamur-jamuran lagi. Sungguh Kim yang malang. Suatu sore, Kim keramas dengan deterjen yang ia temukan sebelumnya. Entah karena keracunan, ikan yang ada di sungai satu persatu mulai mati. Dan malam itu dia bisa makan enak. Keesokan harinya, gantian burung-burung yang mati keracunan karena deterjen kemarin. Sekali lagi, Kim makan enak di pagi itu. Dari sisi seberang pulau itu, ternyata keseharian Kim diawasi oleh seorang perempuan. Perempuan itu orang yang selalu tinggal di dalam kamarnya. Namanya adalah Jung Yeon. Sebagai orang yang tidak percaya diri, ia hanya mengurung diri di kamar dan hanya bersosialisasi melalui dunia internet. Itu saja dia berlagak menjadi wanita cantik agar diterima masyarakat. Jung Yeon yang melihat tingkah aneh dari Kim lama-lama terus mendokumentasi semua kegiatan Kim. Seakan-akan dia terpesona dari pandangan pertama. Kembali ke pulau,
Kim yang sedang bersembunyi menemukan bungkus mie kacang instan hitam. Di sana masih ada bumbunya yang belum terbuka. Karena lama tak makan mie kacang hitam, seharian Kim hanya memandangi bungkus itu. Ia berniat untuk membuat mie instannya sendiri. Tiba-tiba ada ide terlintas Kim untuk mengumpulkan kotoran burung karena dia percaya ada biji-bijian yang tersisa di sana. Jadi, jika ia tanam, siapa tahu akan muncul benih. Salah satunya benih tanaman jagung. Saat mengerjakan ladangnya, ia berpikir untuk memanfaatkan keringatnya untuk pengganti garam. Tak terasa waktu berlalu. Selama itulah Jong Yeon terus-menerus memperhatikan Kim. Jong Yeon yang penasaran dengan Kim si alien lantas memberanikan diri untuk menyapanya melalui surat botol. 3 bulan kemudian, Kim yang makin nyaman hidup sendirian menemukan tanamannya mulai tumbuh. Kim yang sedang mengumpulkan barang-barang di hutan, tiba-tiba menemukan botol di atas pohon. Itu adalah surat dari Jong Yeon. Saat Kim membukanya, surat itu hanya berisi kata hello. Dari situ Kim yakin kalau di luar sana ada orang yang sedang memperhatikannya. Kim pun membalas surat itu dengan tulisan how are you menggantikan kata hello. Jong Yeon yang senang karena pesannya dibalas pun kembali mengirimkan surat botol lagi. Dari situlah mereka sekarang makin sering berkomunikasi. Beberapa waktu kemudian, saat Kim ingin memindahkan orang-orangan sawahnya, ternyata di baliknya tumbuhlah sebuah pohon jagung. Kim yang sudah sangat mengharapkannya pun menangis terharu. Jong Yeon yang tahu Kim ingin makan mie kacang hitam pun mengirimkan seorang kurir untuk mengantarkannya ke Kim. Setelah susah payah sampai di pulau, ternyata kurir tersebut bersama mie yang telah dia bawa ditolak oleh Kim. Jong Yeon yang melihat pun kecewa. Akhirnya dia meminta maaf melalui surat yang ia kirim seperti biasa. Kim yang merasa bersalah sekarang berbalik menghibur Jong Yeon. Beberapa waktu kemudian, semua bahan-bahan untuk membuat mie kacang hitam telah siap. Kim segera mengolahnya dan akhirnya dapat memakai bumbu yang selama ini ia simpan. Setelah kesampaian di sana, Kim menikmati mie itu sambil menangis tersadu-sadu. Jong Yeon pun mengucapkan selamat via surat botol seperti biasa. Suatu malam, tiba-tiba badai datang menyapu segala kepunyaan milik Kim, termasuk kapal bebeknya. Di pagi harinya, Kim hanya merenung karena semuanya telah hilang dan seakan dia tidak boleh memiliki apapun. Tiba-tiba dia dihampiri oleh petugas dinas sosial yang sebenarnya ingin membersihkan pulau. Kim yang berusaha kabur dari mereka pun akhirnya tetap tertangkap. Selanjutnya dia dibawa menuju kota dan ditelantarkan begitu saja. Kim yang putus asa akhirnya memilih naik bus untuk menuju gedung tertinggi di kota. Di sana, ia ingin melakukan mengakhiri hidupnya. Jong Yeon yang tahu kondisi Kim segera melawan ketakutannya dan pergi mencari Kim. Jong Yeon pun rela mengejar bus yang dinaiki Kim, hingga akhirnya bus itu berhenti di razia jalan. Jong Yeon yang bergegas naik ke bus berhasil menemui Kim. Mereka berdua hanya saling bertatapan dan saling berkomunikasi. Setelah sadar satu sama lain, mereka berdua pun tersenyum dan bahagia, dan tamat. Castaway on the Moon ini adalah film yang sangat ringan untuk ditonton. Tokoh Kim ini sungguh bikin heran. Kadang kita ingin kasihan, tapi di sisi lain ingin ketawa juga. Tapi nilai yang didapat dari film ini juga sangat banyak. Terkadang sebuah rintangan kalau dilalui secara mandiri, rasa puasnya akan lebih terasa. Nah, kalau menurut teman-teman bagaimana? Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you on the next video. Bye!